Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian Gusnadi, mahasiswa TMTK YIN Metro Lampung. Di sini masih bersama ibu dosen kita, Ibu Bika Melisa MPD. Kita akan membahas tentang reduksi orde 2. Baik, kita buka saja coret-coretannya ya. Sebuah catatan. Jadi reduksi orde 2 itu bisa dikatakan mengurangi mengurangi orde 2. Di sini ada bentuk umumnya y double aksen x, y aksen dengan fungsi x, y aksen adalah fungsi continue dengan fungsi x, y aksen adalah fungsi continue. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, misalkan y aksen sama dengan z, z sama dengan zx, dan maka y double aksen sama dengan z aksen. Yang kedua, kita substitusikan kebersamaan diferensial pertama dengan z aksen fungsi x, z. Dan yang ketiga itu kita substitusikan z sama dengan y aksen. Kemudian cari penyelesaian untuk y. Yang pertama akan diperoleh dua konstanta K1 dan K2. Kemudian syarat awal y x0 itu sama dengan A dan y aksen x0 itu sama dengan B. Kemudian syarat batasnya y x1 sama dengan A dan y aksen x2 sama dengan B. Oke, langsung ke contoh. Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0. Y1 nya itu nilainya 1 dan Y3 nya itu sama dengan 0. Kemudian langkah 1, Y aksen itu sama dengan ZX, maka diperoleh Y double aksennya yaitu Z aksen. Kemudian langkah 2, X Y double aksennya ini persamaan yang ada di soal, kita ubah menjadi X Z aksen karena Y double aksen adalah Z aksen dan Y aksen sama dengan ZX, maka X Z aksen ditambah Z sama dengan 0. Kemudian Z aksen kita substitusikan dz per dx, maka akan menjadi X dz per dx ditambah Z sama dengan 0. Kemudian dz per Z ditambah dx per x sama dengan 0. Kemudian kita integralkan keduanya, dz per z sama dengan integral min dx per x, maka akan menjadi ln z sama dengan min ln x ditambah ln k1, kemudian z sama dengan k1 per x. Kemudian kita memasuki ke langkah yang ketiga, teman-teman. Z sama dengan y aksen, maka y aksen kita dapatkan k1 per x. Kemudian y aksen kita ubah dy per dx sama dengan k1 per x. Kemudian kita integralkan keduanya, integral dy itu sama dengan dy, integral dy itu sama dengan y. Kemudian integral k1 per x dx itu adalah k1 ln x ditambah k2. Nah, ini adalah solusi umumnya, kita sudah ketahui. Kemudian kita cari solusi khususnya. Langkah keempat, jika Y1 itu sama dengan 1, maka Y sama dengan K1 ln X plus K2. Kemudian kita masukkan Y-nya sama dengan 1, K1 ln 0 ditambah K2, maka K2 nya itu sama dengan 1. Kemudian kita masukkan Y sama dengan 3, Y3 nya itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan K1 ln 3 ditambah K2. Kemudian min K1 ln 3 sama dengan 1, maka kita dapat nilai K1 nya sama dengan min 1 per ln 3. Kemudian kita substitusikan nilai K1 nya, maka solusi khususnya kita temukan Y sama dengan min 1 per ln 3 ln X ditambah 1, karena nilai K2 nya 1. Nah, ini adalah solusi khususnya, teman-teman. Oke, kita memasuki ke contoh 2. Selesaikan persamaan X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen dipangkatkan 2.
Oke, langkah yang pertama, kita ambil Y aksen sama dengan ZX, maka diperoleh Y double aksen sama dengan Z aksen. Langkah yang kedua, kita substitusikan XY aksen, XY double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen dipangkatkan 2. Oke, kita substitusikan Y double aksennya ke Z aksen, maka menghasilkan X Z aksen ditambah Z aksen sama dengan Z pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 1 per X ya. Setelah kita substitusikan ke persamaan dz per dx, dikalikan 1 per X. Kemudian kita lihat ini adalah persamaan diferensial Bernoulli, dz per dx ditambah z per X ditambah z kuadrat per X. Kemudian kita lihat nilai Px nya itu sama dengan 1 per X, nilai Qx nya sama dengan 1 per X, dan Y nya sama dengan Z, kemudian N nya itu 2. Lalu persamaan ini kita kalikan dengan 1 per Z kuadrat supaya mudah untuk menyelesaikannya. Maka di sini akan menjadi Z kuadrat dz per dx ditambah 1 per xz sama dengan 1 per X. Kemudian kita ubah ruas yang 1 per xz menjadi Z pangkat min 1 per X sama dengan 1 per X. Lalu kita gunakan transformasi V sama dengan Z pangkat min 1, dV per dx sama dengan dV per dz dikali dengan dz per dx sama dengan min Z pangkat 2 dz per dx. Oke, setelah kita operasikan, kita sederhanakan dikalikan dengan min 1 teman-teman, supaya kita lebih mudah menyelesaikannya. Menjadi dV per dx min V per x sama dengan min 1 per X. Kemudian langkah yang ketiga, kita ketahui nilai P1 sama dengan min 1 per X dan Q1 sama dengan 1 per X. Lalu nilai Gx nya itu sama dengan E pangkat mini integral dx per X, maka menghasilkan E pangkat min ln X, kemudian menghasilkan E pangkat ln X min 1. Oke, kita sederhanakan menjadi 1 per X, dV per dx min V per X kuadrat sama dengan min 1 per X kuadrat. Maka di sini kita kalikan menjadi D dikalikan dalam kurung V 1 per X per dx sama dengan 1 per X kuadrat. Lalu kita operasikan kembali, atau kita pindah ruaskan ya, yang dx ini ke kanan menjadi D dikali V 1 per X sama dengan 1 per X kuadrat dx. Kemudian kita integralkan keduanya, maka akan menjadi V 1 per X sama dengan X pangkat min 1 ditambah C. Kemudian nilai V nya kita ketahui Cx per 1. Kemudian langkah keempat, ubah ke variabel Y di mana V sama dengan Z pangkat min 1. Z pangkat min 1 sama dengan Cx per 1. Kemudian nilai Z nya kita ketahui bahwa menjadi 1 per Cx per 1. Kita bedakan ruas. Kemudian Y aksen kita ubah menjadi dy per dx 1 per Cx per 1. Kemudian kita integralkan keduanya, menghasilkan Y sama dengan 1 per C integral dari D Cx per 1 per Cx per 1. Kemudian kita dapatkan nilai Y nya sama dengan 1 per C ln X per 1. Nah, ini adalah hasil dari pengintegralan menjadi solusi umumnya. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman materi reduksi orde 2 pada pertemuan ke-9. Silakan jika ada pertanyaan, dan yang pastinya kita akan lanjutkan ke materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.